Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Muslim Saintis dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kali ini kami hadir kembali di Tazkiyah Ramadan Karisma Universitas Negeri Malang yang selalu menemani ngabuburit teman-teman semuanya nih. Nah, apa kabar Sobat Muslim Saintis? Puasanya masih lancar apa udah bolong-bolong? Alhamdulillah ya, semoga masih tetap lancar. Nah, kali ini saya sudah ditemani narasumber yang istimewa, yang luar biasa, yang akan membagikan bukan hanya ilmu fisika, kimia, biologi, bukan ya, tapi akan membagikan ilmu agama juga kepada kita. Nah, mumpung belum lama-lama nih, kita kenalan dulu biar lebih dekat. Perkenalkan, nama saya Amal Oktavia dari Karisma UM sebagai Kepala Bidang Kemusliman Karisma tahun 2022. Dan di samping saya, monggo Ibu perkenalan. Terima kasih Mbak Mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur mendapat kesempatan yang luar biasa ini untuk hadir dalam acara Karisma. Perkenalkan, ini Bu Eni Latifah dari Departemen Fisika. Karena tadi Mbak Mala perkenalkan diri sebagai pejabat Karisma, dan sekarang Ibu juga sedang diamanahi sebagai Kepala Lab. Kalau sejak awal kita nanti akan bicara tentang bidang-bidang tentang masalah puasa. Betul. Tapi sebelumnya itu Ibu agak singkat juga karena sebetulnya bidang Ibu ini secara formal adalah fisika. Akan tetapi karena bagaimana timur Islam itu ilmunya itu adalah kewajiban kita, maka bismillah ya, semoga kita nanti bisa saling mengisi dan menjaga. Amin, insya Allah ya. Jadi Ibu Eni Latifah ini dari Departemen Fisika, ya mungkin yang Sobat Muslim Saintis dari Departemen Fisika Iya, nggak asing ya dengan beliau gitu. jangan bosan ya. Insya Allah nggak bosan. Yang dari departemen lain ini siapa? Nah, ini namanya Ibu Eni. Insya Allah ilmunya luar biasa ya, sudah S3 Fisika, ketambahan ilmu agamanya juga mantep banget gitu. Insya Allah gitu ya. Kita harus bisa mencontoh beliau gitu ya, semangatnya untuk menuntut ilmu. Nah, kita nih yang masih muda-muda jangan kalah juga, apalagi waktunya masih banyak, tenaganya masih banyak. Nah, ditiru yang baik-baik. Nah, kesempatan sore hari ini kita akan bicara soal puasa, Ibu. Nah, mumpung vibe-nya memang masih bulan Ramadan. Alhamdulillah. Nah, terkait dengan puasa, kita akan belajar soal hal-hal yang membatalkan dan merusak puasa. Nah, hal-hal yang membatalkan dan merusak puasa mungkin ini kadang difahami sama oleh Sobat Muslim Saintis nih. Apa sih yang sebetulnya membatalkan, apa sih yang merusak gitu ya. Nah, mungkin bisa langsung saja Ibu jelaskan apa sih hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Iya, terima kasih Mbak Mala. Ini hanya sharing ya. Jadi kita memang tidak sedang kuliah tentang bagaimana fikih puasa gitu ya, tapi hanya sharing gitu. Memang akan ada sangat beda antara hal yang membatalkan dan yang merusak puasa. Kalau yang membatalkan itu nanti otomatis puasanya harus dibayar di hari selanjutnya. Kalau yang merusak puasa tidak perlu membayar di hari selanjutnya. Tapi karena kalau hitung-hitungan pahala ini ada itu, rusaknya puasa ini otomatis akan mengurangi kualitas pahala kita. Nah, hal yang membatalkan puasa Mbak Mala ya, insya Allah yang Ibu pahami itu ada yang pertama makan minum. Jadi ya tidak boleh ya makan minum. Sobat Muslim Saintis dicatat ini. Jangan sampai kelewat ya, dicatat pertama. Kemudian hubungan suami istri ya, hubungan suami istri, memasukkan obat dari lubang-lubang, masukkan sesuatu Iya, di lubang-lubang tubuh kita, masukkan yang sampai masuk ke tubuh ya. Yang kemudian yang ketiga ini juga memuntah dengan sengaja. Nah, ini adalah hal yang bisa membatalkan puasa. Sementara hal-hal yang bisa merusak puasa itu adalah tentu hal-hal yang memang secara keseharian itu tidak diizinkan ya, tidak harusnya kita hindari. Satu contoh misalnya ya hal-hal yang sifatnya kefasikan itu ya, apa ya kalau yang bohong gitu. Dan misalnya Ini mahasiswa nih biasanya nih, ayo apa aja nih yang bisa merusak puasa? Iya, oh mahasiswa ya. Kalau mahasiswa ini karena
Nah ini kacamata dosen ya. Kalau kacamata dosen itu kadang maaf, dosen itu akan kesulitan kalau membedakan nilainya mahasiswa karena pekerjaannya sama semua. Padahal di awal udah diberi catatan ini, mohon untuk bekerja secara mandiri. Nah kalau mandiri dan tertutup. Nah kalau misalnya buku terbuka boleh jadi akan mengambil dari rujukan yang sama. Kalau misalnya tertutup itu kan berarti berangkat dari pemikirannya, hasil belajarnya. Nah kalau dari hasil belajar kita sama, itu berarti kan lirik punya temannya. Nah ini sebetulnya tidak akan sangat disayangkan kalau hal itu justru yang dijadikan perusak puasa. Bayaran dengan nilai baiknya, yaitu dalam manfaat itu tidak seimbang dengan rusaknya puasa. Gitu ya. Meskipun puasanya nggak batal, tapi rusaknya itu gitu ya Bu. Jadi eman banget gitu. Eman banget. Nanti kebahagiaan nilainya sebentar. Itu dibanding dengan rusaknya puasa yang sebenarnya nggak kelihatan. Konsekuensinya panjang. Konsekuensinya lama, lebih lama, kasihan gitu ya. Karena kita tuh belum tentu bisa menemui Ramadan di saat yang kemudian. Jadi kita berusaha, ibu ini secara pribadi berusaha untuk seoptimal mungkin. Terus juga memang misalnya hal yang buat kita senang tapi itu sebetulnya tidak boleh dilakukan. Ya, cowok cewek nih. Nah itu cowok cewek nih. Cowok cewek ini cewek semua. Nah ini juga sebaiknya kalau misalnya hati-hati mungkin baik itu ya berduaan itu menghidangkan. Kalau memang itu kecuali kalau emang untuk kuliah itu kan beda, kadang-kadang memang sengaja beda tujuan. Jadi laki-laki perempuan nih nggak boleh berduaan ya, apalagi udah sampai jatuh ke pacaran. Nah ya Sobat Muslim Scientist, kita lanjutkan perbincangan kita sore hari ini. Mohon maaf tadi sempat terpotong karena ada kendala teknis. Mohon maaf Ibu Eni. Sama-sama. Monggo dijelaskan kembali tadi yang sempat terpotong, hal-hal yang merusak puasa kita. Nah salah satunya dari pergaulan tadi Ibu, gimana itu? Tadi dari ini ya, jadi hal-hal yang merusak puasa tadi itu kan antara lain tadi mencoba untuk menyampaikan bahwa hal yang lebih baik itu karena aku yakin kita sebaiknya itu terus perbaiki diri ya, seiring dengan usia kita tambah ilmu kita dan mengikuti tausiah gitu ya. Nah kemudian dengan kecerdasan kita, karena orang yang cerdas itu akan memahami bahwa ada hidup setelah mati ini, dengan demikian kita itu harus punya bekal karena kita tahu orang yang mati itu ingin kembali hidup. Kembali hidupnya itu hanya untuk bersedekah, bersedekah, beramal dan memperbanyak amal ibadahnya gitu. Marilah kita sama-sama memperbaiki. Ini juga untuk ibu sendiri. Ya, misalnya biasanya ini sembarangan dalam bergaul gitu ya. Kemudian tidak menjaga aurat dengan baik, nah itu mari kita sama-sama. Nah jadi Sobat Muslim Scientist, kita perlu tadi ya merecall kembali apa nih yang membatalkan. Ada makan minum sengaja, muntah sengaja gitu ya, kemudian berhubungan suami istri, keluarnya mani karena bersentuhan kulit. Nah itu karena memang disengaja. Iya. Ada lagi ya, hati-hati ya. Misalnya melihat sesuatu tayangan di HP kita, terus kemudian itu merangsang sampai keluarnya mani, itu juga membatalkan. Masuk nanti kalau perempuan nih yang datang haid, nah itu juga batal. Free dulu yang kemudian melahirkan. Nah itu juga membatalkan puasa. Termasuk memasukkan di lubang-lubang tubuh kita ya, di lubang hidung, lubang telinga, atau di lubang-lubang farji kita. Nah itu juga membatalkan puasa. Terkait dengan hal-hal yang merusak tadi ya, mungkin puasanya nggak batal ya Bu ya, tapi pahalanya itu kualitasnya jadi menurun gitu. Sangat disayangkan gitu. Jadi Sobat Muslim Scientist, misalkan nih nanti lagi ulangan gitu ya, jangan nyontoh, jangan buka-buka yang lain. Semestinya bukan hanya pas puasa saja ya Bu ya, tapi setiap harinya gitu. Sepertinya semoga aja Ramadan kita ini
seperti menjadi kawah candra di muka mampu mencuci kita. Ya, bagi sobat saintis ini, ibu mengikuti istilah sobat saintis ya, bagi sobat saintis, sehingga kita dilatih bagaimana sih menjaga hati kita, menjaga mulut kita, nggak ngerasani dosennya. Dosennya ini warning ya, nggak ngerasani dosennya juga nggak ngerasani mahasiswanya gitu ya. Sebetulnya kadang-kadang kita tuh dalam rangka ketika menceritakan seseorang itu dalam rangka mencari solusi gitu. Kalau dalam rangka mencari solusi insya Allah masih diizinkan, tapi kalau kemudian kita keenakan kemudian berpanjang lebar menikmati, nah itu yang harus kita jaga. Bukan puasa ini menjadi ajan kita untuk melatih diri, insya Allah setelah puasa kita menjadi terlatih. Tadi yang disampaikan sama Bu Eni, dari pergaulan kita nggak boleh berduaan ya, berholwat atau berpacaran ya Bu, jadi jangan sampai ini ya sobat muslim saintis dimanapun gitu. Apalagi tadi ngerasain dosen, aduh ya eman banget ini ilmunya, jadi nggak barokah nanti ya. Kalau kan eman-eman udah belajar banyak tapi ilmunya nggak berkah kan, kitanya kayak eman banget gitu. Nah, mungkin Ibu Eni nih terakhir nih ada pesan-kesan bukan pesan-kesan ya, nasihat buat sobat muslim saintis biar kita tuh kalau jadi mahasiswa yang di fisika cuma belajar fisika, di biologi cuma belajar biologi, ada kesempatan dong biar kita itu belajar agama juga. Iya, betul. Jadi begini ya sobat saintis, ini berbagi pengalaman aja gitu ya, berbagi pengalaman aja. Jadi sebetulnya hal yang paling dasar yang harus kita pegang itu adalah bagaimana ilmu yang harus kita gali ya. Talabul ilmu yang harus utama kita itu adalah ilmu din, adalah hal yang utama, karena itu yang akan menjaga kehidupan kita. Jadi itu menjadi landasan utama. Nah, kalau landasan mudah kita buat, nah kemudian kita bangun di atasnya pijakan, di pondasinya udah kuat, fisikanya, ya gitu, fisika aja, biologinya, sainsnya, nanti yang sains sifatnya seperti bahasa art ya, itu juga harus tetap dikeluarkan. Nah, karena kalau kita itu tidak belajar ulumuddin, nanti khawatirnya kita itu beramal tanpa ilmu. Nah, itu bahaya. Beramal tanpa ilmu. Jadinya juga nggak diterima sama Allah nantinya kalau salah-salah amalnya. Iya. Kemudian jadi amalnya itu karena sensenya sebagai human. Nah, itu juga nggak ada, karena nggak kurang bagus. Karena memang ada tatanan Islam itu hadir sebagai pemberi. Ini Al-Quran itu kan ya, sebagai pembeda. Al-Quran itu hadirnya pas di bulan Ramadan. Jadi ini adalah hari-hari yang berkah. Itu sebab bukan hanya sebagai budal, itu yang membuat kita harus terus mempelajarinya. Sementara ilmu fisika ini karena kita muslim, kita juga punya kewajiban, karena itu perbedaan antara penciptaan Allah terhadap malaikat. Jadi Allah menciptakan makhluk, ada malaikat, ada manusia, ada jin gitu ya. Diminta untuk mengabdi, ada hewan, tumbuhan, ya, semuanya itu dalam rangka Allah, ya, mengabdi pada Allah. Tapi manusia itu diberi satu anugerah yang luar biasa, yaitu pikiran, dan kemudian diberi kesempatan untuk menjadi khalifah alam. Nah, manusia itu juga ibnu zaman, anaknya zaman kita yang sekarang itu zaman yang semuanya berbasis pada teknologi. Betul. Otomatis harus ada umat Islam yang kemudian juga berperan utama di teknologi, karena bahaya. Harus bisa menguasai juga gitu ya Bu. Sains itu ada giumnya, ada gium. Sains itu adalah peretas jalan menuju teknologi. Jadi Anda ini nanti adalah peretas jalan menuju teknologi. Karena kalau Anda itu saintis yang muslim, maka kemanfaatan saintis itu akan jauh lebih baik. Karena sains dan nanti juga teknologi itu punya dua mata, dia memberikan manfaat atau menimbulkan mafsadat, sama tajamnya. Oleh karena itu, kalau kita sebagai muslim yang tahu sendi-sendi ke Islam, insya Allah kita akan memberikan manfaat.
dan menghindarkan kemafsadatannya seminimal mungkin. Ya, gitu ya. Jadi sesibuk apapun ya sobat muslim saintis, mau kita di biologi, fisika, atau di matematika, kimia, IPA, biotek, mau dimanapun jurusannya, sempatkan untuk belajar Islam. Betul. Ya. Kalau nggak sempat datang offline, bisa di online gitu ya, bisa nonton tuh di channelnya Karisma atau di channel-channel YouTube yang lain, banyak banget ya ilmu-ilmu agama. Kalau di sosmed sudah muncul, jangan di skip, diklik ya, bukan di skip ya, kalau ditonton, disimak betul-betul. Nah, ada nggak sih Bu dari Ibu Eni tips buat sobat muslim saintis biar puasanya ini selalu prima, terjaga dan nggak rusak? Kalau zikir ini ala dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya berzikir itu membuat hati itu tenang. Jadi meskipun lapar tenang. Terus sama ini ya, kalau saya itu kadang kalau misalnya juga namanya ada orang tua, kan ada malas-malasnya ya. Tapi kayaknya kalau malas-malas itu juga anak ada gitu ya. Nanti marilah kita mengingat bagaimana Rasulullah itu tetap berperang di usia 60-an tahun, dan beliau juga salah satu perangannya itu kalau nggak salah itu di bulan Ramadan ya, yang benar beliau itu dalam keadaan berpuasa tapi harus berperang ya Bu ya. Nah dengan begitu kan akan membuat kita itu terinspirasi semangat gitu. Ya, lebih semangat gitu, insya Allah. Iya. Jadi tipsnya udah banyak banget ya. Nah, jadi sobat muslim saintis biar semangat puasanya nih menular ke yang lain-lain, jangan lupa sebarkan kajian-kajian, link-link kajian ilmu-ilmu Islam itu tuh kita sebarkan ke yang lain juga gitu. Perbanyak lingkungan atau circle ketaatan, semoga kita juga semakin istiqomah nih puasanya gitu. Benar. Alhamdulillah ilmunya berdaging banget ya dari Ibu Eni, Masya Allah. Semoga bermanfaat. Ini sharing. Nah, sharingnya isinya ilmu semua, Masya Allah gitu. Betul. Nah, semoga sore hari ini bermanfaat. Silahkan menyiapkan buka karena lagi ngabuburit nih kayaknya. Menyiapkan buka di kos, di rumah sama orang tua. Semoga selalu sehat, ibadahnya, puasanya ke depan ini tetap lancar sampai di bulan Ramadan berikutnya. Insya Allah. Nah, insya Allah begitu yang bisa kami sampaikan dari kru Karisma. Saya mewakili Ibu Eni Latifah dan juga segenap kru Karisma yang bertugas. Warahmatullahi wabarakatuh.